Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama dan kita sayangi Ibu Nunil yang baru saja menyampaikan sambutannya, insya Allah memberikan semangat buat kita semuanya. Dan yang saya sayangi ibu-ibu jamaah Pertiwi An-Nisa yang Masya Allah luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semua yang join dalam kajian hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan Amin. kelak semuanya kita menjadi husnul khatimah. Amin amin ya robbal alamin. Ucapan yang pertama adalah Alhamdulillah dan Alhamdulillah karena hari ini dipertemukan dengan ibu-ibu solehah yang luar biasa, yang wajahnya sepertinya usianya umurnya 25 ke atas ya, Masya Allah masih muda-muda. Dan mudah-mudahan umur kita baik yang menjelang 40 maupun yang sudah 40 ini merupakan semangat baru, terutama di masa pandemi seperti ini, karena apapun yang terjadi di bumi dan apapun yang terjadi kepada kita sesungguhnya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum bumi ini diciptakan. Maka berharap apa? Berharap tema hari ini bahwa kita tidak pernah terlambat, kita selalu hidup, even umur kita sudah 40 tahun gitu ya. Walaupun sepertinya belum 40 tahun semuanya nih jamaahnya. Nah, namun insya Allah materi ini akan bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal insya Allah tentunya, karena ketika kita berumur 40 artinya usia kita sudah kita pakai 2/3 tahun. 2/3 umur kita sudah kita pakai, maka yang tersisa tinggal sepertiga. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan di sisa usia yang ada Allah menjadikannya berkah dan bermanfaat sehingga bisa menjadikan bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang nanti paling sibuk di hari kiamat, paling sibuk di padang mahsyar. Beliau yang paling sibuk mencari umatnya di semua tempat. Berharap apa? Berharap umatnya masuk ke dalam surga semua. Karena beliau menjamin bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia adalah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mau masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara life begin at 40, ketika usia kita mulai 40 gitu ya. Sudah telat apa belum sih ini umur kita sudah 40 tahun gitu. Oh, justru usia 40 tahun itu golden age, masa keemasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi usia 40. Khadijah radhiyallahu anha memiliki suami seorang nabi usia 40. Usia 40 itu masa keemasan, masa yang luar biasa, masa matangnya seseorang. Kalau yang laki-laki mungkin usia 40 itu mulai ngomong poligami, candaannya ngompol gitu ya, ngomong poligami. Tetapi tidak semua suami akan menjadikan poligami sebagai candaan. Kita usia 40 sudah mulai matang, sudah bisa memilih antara yang hak dengan yang batil. Begitu juga usia 40 itu Allah sudah mulai memberikan rambut kita ada yang memutih. Jadi sudah meninggalkan dunia hitam karena dia masuk ke dunia putih gitu ya. Rambut-rambut kita, kerutan di wajah itu ketika usia 40 itu banyak teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layak dan pantas rasanya ketika kita memasuki usia 40, memasuki ya, jadi baru mau 40 atau yang sudah berumur 40, rasanya layak untuk menghafalkan doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Mungkin Ibu
Misi kita bisa bantu. Mbak Sumi, tolong dibacakan surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahruf ya Ustazah ya. Al-Ahruf itu surat berapa? Surat 46. Berapa Ustazah? Surat 46 ya. 46. Ayat 15. Mungkin ibu-ibu kita sama-sama buka Al-Quran surat 46. Ayat berapa? Ayat 15. 15 ya. Al-Ahruf 15. Baca Al-Qur'annya atau terjemahnya di Ustazah? Terjemahannya boleh, dengan Al-Qur'annya boleh, bebas aja Mbak Sumi. Oh, baik Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhaw wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku masuk orang muslim." Ya, Sadaqallahul azim. Ya, jazakallah. Baik, kita perhatikan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Ada kalimat ihsana, ihsan. Jadi dan kami, kata Allah, perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa? Alasannya adalah hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi mengapa kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena wahnan ala wahnin, orang tua itu membesarkan kita lelah di atas lelah. Sampai-sampai perintah Allah dalam menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua itu digandeng, ditempel gitu ya di surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita menyembah Allah yang satu, dan ketika kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, maka satu ayat ditempel menjadi satu. Perintah berbakti dengan perintah menyembah Allah itu ditempel, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Lantaran orang tua kita sudah mengandung gitu ya, terutama ibu. Mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Ini yang membuat 3 tingkat derajat ibu lebih tinggi dibandingkan ayah. Maka kita para ummahat, para ibu, diangkat oleh Allah derajat kita setinggi-tingginya lantaran kita memiliki atau melakukan 3 hal yang tidak dilakukan oleh para pria. Jadi Allah itu memerintahkan anak berbakti kepada kedua orang tua lantaran orang tua, terutama ibu, sudah mengandung, melahirkan, menyusui. Maka ketika Rasulullah ditanya kepada siapa kau harus berbakti, ibumu. Kemudian siapa ibumu?
Kemudian siapa? Ibumu sampai 3 kali, baru ketika ditanya kemudian kepada siapa lagi? Ayahmu. Ibu disebut 3 kali baru ayah, lantaran melakukan 3 hal ini. Mengandung, melahirkan, menyusui. Sampai ketika anak ini berumur 40 tahun. Allah menyebutkan 40 tahun. Maka ketika kata Allah, idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, arba'in itu 40. Ketika anak ini berumur 40, maka dia berdoa. Tolong ditandai dari kalimat Rabbi auzi'ni, tolong dihafal nanti sama-sama. Dari Rabbi auzi'ni dihafal sampai tu ini tu betul ilaika wa ini minal muslim. Jadi kalau kita sudah memasuki usia 40 atau menjelang 40 tahun, rasanya kita harus mewajibkan diri kita menghafal doa ini. Doa yang mana? Doa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa doanya? Doanya hanya setengah ayat, bayangkan. Doanya hanya setengah ayat, tetapi memiliki 4 permintaan. Yang pertama, apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau anak ini berkata, kita yang sudah berumur 40 tahun, maka minta sama Allah doa-doa ini. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Apa artinya, ya Allah? Limpahkanlah kepadaku rasa syukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Mengapa kita harus dilimpahkan? Kenapa kita harus meminta kepada Allah agar dilimpahkan rasa syukur? Karena ketika usia 40 tahun, banyak yang sudah mulai dugem. Apa dugem? Duduk gemeter. Nah, usia 40 tahun banyak yang dugem, mulai linu, mulai banyak keluhan-keluhan, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan seterusnya itu ketika umur 40 tahun. Kalau kita berumur 40 tahun berarti usia orang tua kita di atas kita jauh. Mungkin adaannya 20 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya kalau kita saja sudah mulai lelah di usia 40 tahun, orang tua kita lebih lelah lagi. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur ada 3. Yang pertama dengan hati. Bersyukurlah dengan hati. Niatkan yang baik-baik. Saya ingin pergi umroh atau saya ingin pergi haji. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin membaca Al-Quran dalam waktu 1 hari sekian juz. Saya ingin di usia saya yang sudah tidak muda lagi, memperbanyak sedekah. Saya ingin menservis keluarga saya lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Bersyukur dengan hati itu dalam kesendirian. Kita dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan baik-baik. Apa yang kita punya saat ini? Jika Allah memberikan kita badan yang sehat, maka perbanyak sujud. Jika kita diberikan harta yang banyak, maka perbanyak sedekah. Jika kita diberikan tenaga atau waktu yang banyak, maka perbanyak membantu orang lain dan menservis keluarga dengan tenaga yang kita punya. Mengapa? Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka kita ingin rasa syukur itu mengantar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di masa pandemi seperti ini. Berapa banyak teman-teman kita yang diuji dengan penyakit ini? Berapa banyak tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang harus menghadap Allah dengan penyakit ini. Dan Allah memberikan kita kesehatan. Sampai detik ini kita masih bernafas, masih diberikan mentari, oksigen, masih diberikan udara yang bisa kita hirup sampai detik ini. Tidak ada yang layak kita ucapkan kecuali Alhamdulillah dan Alhamdulillah.
maka bersyukur dengan hati. Perbaiki niat kita, perbaiki hubungan kita dengan orang lain dengan hati kita. Kurangi penyakit hati. Berharap apa? Berharap apa yang ada dalam hati kita ini menjadi pemberat timbangan. Karena kita ingin bersyukur dengan hati kita. Lantas bagaimana bersyukur yang kedua? Bersyukur dengan apa yang kedua adalah dengan lisan. Kalau yang pertama bersyukur dengan hati, maka yang kedua bersyukur dengan lisan. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, tamla ma baina samawati wal ard. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu mampu membuatkan timbangan, memenuhi timbangan. Ucapannya ringan, hanya alhamdulillahirabbil alamin. Hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi pahalanya mampu memenuhi timbangan kita. Maka itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu mampu memberatkan timbangan atau pahalanya memenuhi timbangan kita. Masya Allah. Usahakan kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Mengucapkan subhanallah, Allah mencatat 20 kebaikan dan menghapus 20 keburukan dari diri kita. Kemudian mengucapkan alhamdulillah pun sama, dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. Mengucapkan Allahu Akbar pun sama, dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. Dan ucapan la ilaha illallah, maka malaikat mencatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. Bayangkan. Kalau kita menggabungnya, maka kita akan mendapatkan 80 kebaikan dan dihapus 80 keburukan dari kita. Maka sering-seringlah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa? Karena dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah mencatat 80 kebaikan dan dihapus 80 keburukan dari kita. Lantas bagaimana kalau kita mengucapkannya satu persatu? Silahkan boleh. Subhanallah saja, alhamdulillah saja, Allahu Akbar saja, la ilaha illallah saja, silahkan. Karena masing-masing dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Sayang rasanya ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun, jika menghabiskan waktu tanpa ucapan itu. Mengapa? Kapan ucapan kalimat thayyibah tadi adalah kalimat atau ucapan yang membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Kurangi ngerumpi, kurangi mencaci maki, kurangi ngomentari kehidupan orang lain. Kurangi kita kepo dengan kehidupan orang lain, malu dengan usia kita yang sudah 40 lebih. Maka bersyukur dengan lisan, diusahakan dengan mengatakan atau mengucapkan kalimat thayyibah. Bagaimana dengan bersyukur yang ketiga? Bersyukur yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Jadi bersyukur dengan hati, niat yang baik-baik, bersyukur dengan lisan, ucapan yang baik-baik. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, melakukan hal yang baik-baik saja. Kalau kita disibukkan dengan hal-hal positif, maka yang negatif akan keluar. Jika pikiran kita diisi dengan yang positif, maka pikiran negatif akan keluar. Lisan kita kalau sibuk dengan yang positif, maka yang negatif pun akan keluar. Maka itulah dahsyatnya bedanya antara ucapan terima kasih dengan alhamdulillah. Apa bedanya alhamdulillah dengan terima kasih? Mungkin kalau terima kasih, ketika kenikmatan itu sampai kepada kita saja, kita mendapatkan hadiah, kita ucapkan terima kasih. Kita diantar oleh driver ke tempat tujuan, kita mengucapkan terima kasih. Mengapa? Karena kenikmatan itu sampai kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Tetapi kita bayangkan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah, ketika kenikmatan itu sampai kepada kita, atau ketika kenikmatan itu sampai kepada orang lain, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Contohnya misalnya, Ibu Nunil ngasih kabar kepada saya,
Bu Fathiyah, alhamdulillah anak saya dilamar. Maka saya akan mengucapkan alhamdulillah, padahal yang dilamar anaknya Bu Nunil. Kenikmatan itu sampai kepada Bu Nunil. Tetapi saya akan mengucapkan alhamdulillah, selamat ya Ibu, putri Ibu dilamar. Tidak akan pernah kita dengar ketika misalnya ada seorang teman atau Bu Nunil mengucapkan, Bu Fathiyah, anak saya dilamar, terima kasih. Saya tidak akan pernah mengucapkan terima kasih gitu. Padahal itu adalah kenikmatan. Maka ucapan alhamdulillah itu ucapan ukhuwah, ucapan persaudaraan. Ketika ada kenikmatan yang menimpa atau menghampiri saudara kita atau menghampiri kita, kita mengucapkannya alhamdulillah. Atau misalnya Mbak Sumi cerita, Bu Fathiyah, alhamdulillah anak saya lulus. Oh iya, alhamdulillah. Padahal anaknya Bu Sumi yang lulus, tapi saya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Buat saya itu pun kenikmatan. Maka kita tidak mengucapkan, Bu, anak saya lulus. Oh iya, terima kasih. Kita tidak akan mengucapkan itu. Itulah dahsyatnya alhamdulillah. Maka ketika kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, maka Allah akan mengirimkan rasa syukur itu ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Sehingga yang ada adalah syukur, 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 syukur. Mengapa? Karena manusia diciptakan suka mengeluh. Dan itu disampaikan di surat Ma'arij. Al-Ma'arij dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Allah menciptakan apa? Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Jika diberikan kenikmatan, jika dia diberikan kesulitan, dia mengeluh, dan jika diberikan kenikmatan atau harta, dia pelit, kata Allah. Maka carrier kita ini suka mengeluh, maka minta sama Allah agar kita dilimpahkan rasa syukur. Sehingga rasa syukur yang akan memenuhi hati kita, bukan keluhan-keluhan. Lantaran di masa ini, di saat ini, enaknya ngeluh gitu ya, enaknya ngeluh. Ya Allah, penyakit atau pandemi belum usai. Ya Allah, suami begini. Ya Allah, anak cucu begini. Kita lebih banyak ngeluh. Tetapi ketika kita dilimpahkan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat apa hikmahnya semua. Alhamdulillah, pandemi ini hikmahnya luar biasa. Kita bisa kumpul dengan keluarga. Alhamdulillah, suami sehat. Walaupun misalnya dirumahkan, kita ketemu setiap hari, dia sehat. Berapa banyak yang suaminya harus dirawat di rumah sakit. Maka pandemi ini mengajarkan kita rasa syukur yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita genggam, apa yang Allah berikan kepada kita mampu mendekatkan kita kepada rasa syukur dan mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama. Apa doa yang kedua? Yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15, doa yang kedua adalah wa an a'mala sholihan tardah. Jadi tolong kita hafalkan sama-sama. Doa yang pertama minta dilimpahkan rasa syukur. Doa yang kedua wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan beramal yang Engkau ridhoi. Kita kalau mau baca Quran males, mau sholat sunnah males, mau sedekah males, mau ngaji males. Maka kita bilang sama Allah wa an a'malu sholihan tardah. Ya Allah, beri hamba kekuatan beramal. Beri hamba kekuatan beramal yang Engkau ridhoi. Maka mudah-mudahan dengan doa ini kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mau ngaji males, oh iya, doa lagi. Mungkin mayoritas ibu sudah hafal doa ini, tetapi ada baiknya kita tetap menghafalkan. Mungkin Bu Dina sudah hafal doa ini ya, insya Allah. Jadi ada permintaan apa? Wa an a'malu sholihan tardah. Ya Allah, beri hamba kekuatan beramal yang Engkau ridhoi. Kenapa harus minta diberikan kekuatan beramal? Setan menghantam kita dari kiri dan kanan. Setan berusaha bagaimana mengobrak-ngabrik pikiran kita. Bagaimana agar kita malas melakukan perintah Allah. Setan menghantam dari atas, dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang.
belakang sampai kita rasanya jatuh bangun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal layaknya usia seperti kita, usia 40 itu memperbanyak amal soleh. Karena 2/3 umur kita sudah kita pakai, tinggal 1/3 lagi. Tetapi kenyataannya terkadang kita malas luar biasa. Baca Quran ngantuk, salat sunnah lemes, mau sedekah terhambat. Kita berjuang dari mana? Itulah yang membuat kita terkadang harus ingat dengan ayat Allah di surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Dia yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semua, mana amal yang paling baik yang kamu persembahkan untukku, kata Allah. Jadi ada mati, ada hidup, tujuannya untuk menguji kita semua. Mana yang akan kita persembahkan untuk Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu semua. Mana yang paling baik amalmu. Bagaimana kriteria amal terbaik? Amal yang paling baik itu syaratnya hanya 2. Gampang, tapi mengamalkannya susah. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, niatnya harus benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ngaji niatnya untuk Allah, salat niatnya untuk Allah, puasa niatnya untuk Allah, sedekah niatnya untuk Allah. Mengapa? Karena yang mampu memberikan pahala hanya Allah. Manusia tak mampu memberikannya. Rugi rasanya kalau kita niatnya karena manusia. Capeknya kita karena Allah saja. Semoga lelah menjadi lillah. Yang capek biasanya kalau apa yang kita lakukan itu orang seakan-akan tidak pernah mau tahu. Maka kita terkadang akhirnya memberitahu gitu ya. Contohnya saja hal kecil. Kita merapikan rumah. Kemudian anak-anak atau cucu berantakin lagi. Kita terkadang ngeluh gitu ya. Nah, rumah tolong dirapikan lagi. Mama capek, nak. Nah, anak kita tahu kita capek. Cucu kita tahu kalau kita capek. Ketika kita sedang rebahan, tiba-tiba suami datang. Mah, tolong bikinkan kopi atau teh gitu ya. Aduh mas, mama capek mas. Suami kita tahu. Perempuan begitu. Nanti dia keluar ke pasar, ngobrol-ngobrol dengan temannya, masak apa. Aduh bingung, masak apa ya hari ini. Mana capek. Gitu. Itu kita, semua orang di pasar tahu kalau kita capek. Mengapa perempuan suka bicara? Karena dalam waktu 1 hari, perempuan itu butuh ngomong 20.000 kosakata. Sementara laki-laki hanya butuh 7.000 kosakata saja. Dia sepertiganya. Maka suami kalau capek dia coba berbahan saja. Berbeda dengan kita. Kita capek ngomong, sedih ngomong, kesel ngomong gitu ya. Itulah perempuan. Jadi 20.000 kosakata itu cukup banyak yang membuat kita harus bicara. Capek kita bicara, suntuk bicara, bosan kita bicara gitu ya. Ini pandemi lama sekali jadi nggak bisa keluar, aduh semuanya kita ungkapkan gitu. Maka jika gitu ya kita melihat bahwa kita sulit gitu ya untuk melakukan apa ya amal soleh, maka kembali ke doa ini, wa an a'mala sholihan tarda. Yang pertama niatnya harus benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, caranya harus benar. Caranya harus sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Baik. Jadi ketika kita ingin beramal soleh, gitu ya, maka syarat yang pertama niatnya harus benar, yang kedua caranya harus benar. Contohnya sholat subuh misalnya. Niat kita untuk Allah. Saya niat sholat subuh ikhlas karena Allah. Tetapi 3 rakaat gitu. Caranya tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan.
maka amal kita tertolak. Atau kita sedekah, niatnya ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Tetapi sedekahnya dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, tidak bisa kita sedekahkan. Jadi ketika cara itu harus benar, maka sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Begitu pula niatnya hanya untuk Allah saja. Kalau niatnya untuk manusia, Allah enggan melihatnya. Maka amal kita tidak diangkat ke langit ketika niatnya bukan untuk Allah. Jadi syarat diterimanya amal hanya ada dua. Yang pertama niatnya benar, yang kedua syaratnya harus benar. Kemudian di situ itulah kita berjuang jatuh bangun bagaimana agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kedua yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Lantas apa doa yang ketiga? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, alirkan kebaikan ke anak cucu. Bagaimana yang belum punya anak? Bagaimana yang belum punya cucu? Tetap doa ini. Boleh jadi kelak kita akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh yang kita lakukan itu mengalir ke anak cucu kita. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Setiap menatap anak, dia sholat sunnah. Setiap menatap anaknya, dia sholat sunnah lagi. Menambah amal soleh lagi. Suatu hari temannya bertanya, ya Sa'id ini tabi'in ya, tabi'in. Setelah sahabat ada tabi'in ya. Ditanya ya Sa'id, mengapa engkau selalu menambah sholatmu saat engkau menatap anak-anakmu? Apa kata Sa'id? Aku ingin amal solehku mengalir ke anak cucu. Maka setiap aku menatap anak-anak aku sholat. Setiap aku melihat mereka, aku sholat. Karena aku ingin agar apa yang aku lakukan mengalir ke anak cucu. Semua kita ingin sekali punya anak yang soleh-soleha. Kita ingin sekali punya cucu yang soleh-soleha. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi anak yang soleh-soleha kalau amal yang kita punya tidak cukup, tidak mengalir ke mereka. Saya buat ilustrasi saja. Jika kita meletakkan air dalam gelas, dan air itu hanya cukup buat kita, air itu tidak sampai penuh, maka air itu tidak mengalir ke bawah. Kenapa? Karena buat kita minum saja tidak cukup. Berarti bagaimana? Gelas yang sudah kita isi air, dialirkan lagi air yang lebih banyak lagi sampai airnya luber dan berlimpah. Kalau dia berlimpah, dia membasahi tatakan, dia membasahi taplak meja, bahkan dia akan membasahi lantai di rumah kita. Mengapa? Karena air di gelas kita tuangkan sebanyak-banyaknya, maka air itu akan luber, akan berlimpah, akan membasahi tatakannya, akan membasahi taplak meja, dan akan membasahi lantai. Itu sebuah ilustrasi amal soleh. Kalau amalnya sedikit, bagaimana dia mengalir ke anak cucu kita? Maka tambah dengan amal-amal soleh yang lain. Baik yang sifatnya sunnah, atau yang sifatnya wajib. Kalau wajib nggak boleh ditambah sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Sunnah pun sama. Jadi bagaimana? Perbanyak pintu-pintu kebaikan. Perbanyak pintu-pintu kebaikan. Menolong orang lain. Memperhatikan mereka. Menutup rahasia saudara-saudara kita. Kemudian memudahkan urusannya. Membantu kesulitannya. Mengapa kita ingin amal soleh itu mampu mengalir ke anak cucu? Jadi ada seorang ibu, Masya Allah, Masya Allah. Ibu ini biasa-biasa saja, tetapi anaknya luar biasa. Anaknya luar biasa. Kenapa? Ternyata dia memiliki ibadah rahasia. Dia memiliki ibadah rahasia yang hanya dia dan Allah yang tahu. Saya terkadang bertanya-tanya, hebat sekali anak-anaknya dia. Bisa hafal Quran semua. Kok gampang sekali dia menghafal Quran, gitu. Anak-anaknya bisa begitu mudah.
ternyata macam-macam yang mereka lakukan. Ada yang ibu ini menjawab, saya selalu sholat malam dan minta kepada Allah agar anak-anak saya menjadi hafal Quran. Ada lagi yang kedua, dia selalu atau membiasakan puasa Senin Kamis. Dalam puasa itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memperbanyak sedekahnya. Berharap apa? Dengan sedekah yang dia tunaikan, dengan sedekah yang dia keluarkan. Dia berharap dampaknya ke anak-anaknya. Pintu-pintu itu dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya mengalir ke anak cucu kita. Maka saat kita melakukan kebaikan, jangan lupa sebut nama anak kita satu persatu. Harapannya apa? Harapannya mereka pun akan melakukan hal yang sama kepada cucunya, kepada kita. Jadi kita berusaha bagaimana di usia 40 ini dengan amal yang terbatas gitu ya. Tetapi amal tersebut bisa dialirkan ke anak cucu kita nanti. Syukur-syukur kita sudah ada yang punya cucu ya. Jadi kalau sudah punya cucu itu berdoa dan ibadahnya itu lebih semangat gitu ya. Kalau yang belum biasanya dia ibadah atau berdoanya ya hanya untuk dia, pasangannya, anak. Tapi kalau ada cucu itu tambah gitu ya. Tambah mungkin ibu-ibu anaknya enggak banyak ya, hanya 1, 2 atau 3. Alhamdulillah saya dititipi anak itu 7. Jadi saya pengen banget punya anak perempuan, anak ke-6 baru perempuan. Jadi kita menyebutnya satu persatu gitu ya, semua anak kita. Harapannya apa? Allah mengabulkan doa kita. Nanti pun anak kita akan mendoakan kita. Betapa banyak anak-anak yang ternyata, Masya Allah, doa anak ini mampu mengantar kita ke surga. Doa anak ini tidak ada pembatas gitu ya. Jadi kalau kita menyebut nama anak kita atau anak kita berdoa menyebut nama kita, itu langsung tembus ke arah sana, langsung menggoyang dan merubah takdir kita. Kalau kita menjadi ibu, maka doa yang baik-baik saja. Diusahakan tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk anak. Lantas bagaimana dia jika dia bersalah, dia melukai hati kita, maafkan saja. Maafkan saja. Suamikah, anakkah, cucukah, dia melukai hati kita, maafkan. Maafkan saja. Mengapa? Karena kalau kita tidak redha dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita akan sengsara hidupnya dan itu menyedihkan buat kita. Allah menitipkan ridho dan murka kita itu di orang tua. Apa kata Rasulullah radhiyallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah pun tergantung murka kedua orang tua. Maka kalau kita ridho dengan anak-anak kita, insya Allah mereka akan bahagia. Tetapi kalau kita murka kepada mereka, anak-anak kita akan sengsara. Na'udzubillah. Maka ikhlaskan, maafkan, doakan. Itu adalah yang terbaik untuk anak dan keluarga kita. Alirkan. Perbanyak amal soleh dengan harapan apa? Dengan harapan amal soleh itu mengalir ke anak cucu kita sampai seterusnya. Itu doa yang ketiga. Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa doa yang keempat di surat Al-Ahqaf ayat 15? Bayangkan dahsyat sekali. Setengah ayat itu bisa mengabulkan 4 permintaan kita. Apa yang keempat? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bertaubat dan berserah diri. Jadi ketika kita melakukan dosa, jika dosa besar kita bertaubat, jika dosa kecil kita memperbanyak istighfar. Mohon maaf sekali. Kadang-kadang rezeki kita terhambat. Kadang-kadang kegelisahan menghampiri. Kegalauan menemani. Kita terkadang berpikir apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita risau. Apa yang membuat kita terkadang gelisah.
Semua itu karena dosa-dosa kita. Di badan kita terlalu banyak lemak dosa. Dan dia harus dibersihkan dengan memperbanyak istighfar. Jika dosa kecil, baca istighfar, baca astagfirullahaladzim minimal 100 kali. 100 kali itu tidak sampai 2 menit. Jika kita mengucapkan astagfirullahaladzim 1 detik, 100 detik itu nggak sampai 2 menit. Apa yang halangi kita untuk membaca itu? Jadi sebelum tidur, ketika duduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika 100 itu sulit dalam waktu sekaligus, kita bisa membaginya zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Itu minimal. Harapannya apa? Harapannya ketika kita membaca istighfar dengan sebanyak-banyaknya, kegelisahan hilang, kegalauan hilang, rizki yang harusnya tersumbat, sumbatannya lepas sedikit demi sedikit. Yang belum punya keturunan boleh memperbanyak istighfar. Rizkinya belum banyak, perbanyak istighfar. Kemudian keluarga belum sakinah, perbanyak istighfar. Dosa-dosa kita menghambat kebahagiaan kita. Dosa-dosa kita menghambat rezeki kita. Dan dosa-dosa kita menghambat komunikasi kita dengan orang lain. Maka perbanyak istighfar dengan harapan apa? Dengan harapan apa yang sudah pernah kita lakukan, dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni dan pintu-pintu kebaikan akan menghampiri kita. Maka taubat ini syaratnya 3. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, kita wajib taubat. Dan taubat itu syaratnya 3. Apa saja? Yang pertama adalah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba pernah durhaka sama orang tua. Atau ya Allah, hamba pernah syirik kepadamu ya Allah. Atau dosa-dosa besar yang lain. Maka datang kepada Allah. Akui kalau kita pernah melakukan dosa itu. Setelah kita mengakui dosa-dosa, lanjut yang kedua. Kita menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, hamba menyesal. Pernah tidak menutup aurat. Hamba menyesal, tidak sholat. Hamba menyesal, ya Allah. Sebutkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baru yang terakhir, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi syarat taubatnya itu 3. Benar-benar harus kita lakukan 3-tiganya. Bertaubat kepada Allah. Dosa sebesar apapun kalau kita datang kepada Allah akan Allah hapus. Dosa sebesar apapun. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Jika hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas lautan, aku akan datang membawa ampunan seluas lautan pula. Jika hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi bukit, aku pun akan datang membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Bahkan jika hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, aku pun akan datang, kata Allah, membawa ampunan seluas langit dan bumi. Dan aku gak peduli berapapun dosanya hambaku. Aku akan ampuni semua dosa-dosanya jika dia datang padaku. Maka kalau kita merasa punya dosa sama Allah, kita sama-sama datang. Kita mohon ampun kepada Allah dengan dosa masa lalu kita. Dan kita belum berakhir. Kita merasa hidup kita baru. Mengapa? Karena setelah taubat, Allah langsung menghapus dosa masa lalu kita seakan-akan kita tidak pernah mengerjakannya. Maka indah jika kita merasa hidup kita baru. Walaupun usia kita sudah 40, tetapi seakan-akan kita punya hidup baru di usia 40 ini. Maka ketika kita pernah melakukan dosa besar, datang kepada Allah, kemudian mohon ampun. Dan jika dosa-dosa kita kecil, maka kita memperbanyak istighfar. Harapannya apa? Harapannya sama. Dosa itu membuat nukta hitam di dalam. Ada nukta di dalam. Ada noda di dalam. Kalau melakukan dosa nggak istighfar, dia nodanya hitam melekat di hati.
melekat lagi sampai dia menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, maka na'udzubillah, kita sulit berbuat kebaikan. Kita sulit melakukan amal soleh. Maka itu disebut kalabal ron. Ada ron, ada karat di sana. Itu yang membuat kita sulit untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sama-sama mengingat dosa, kemudian kita istighfar, dan jika kita pernah bersalah pada orang lain, kita minta maaf pada orang-orang tersebut. Contohnya kita minta maaf pada orang tua, pada suami, pada anak-anak. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf pada mereka, even mereka adalah anak-anak kita. Maafkan mama ya nak ya, maafkan mama ya pak, ibu maafin aku ya, dulu waktu kecil merepotkan ibu. Hal-hal seperti itu kita lakukan, kita sampaikan. Mengapa? Kita ingin mereka redho dengan semua kesalahan kita, dan mereka memaafkan semua kesalahan kita. Saat kita meninggal, tidak ada beban lagi dalam hidup kita. Saat kita menghadap Allah, mereka redho melepas kita. Orang baik-baik saat lahir menangis dan orang sekitarnya tersenyum. Dan ketika dia meninggal, dia tersenyum, orang-orang yang ditinggalkan menangis semua karena kehilangan. Kita ingin seperti itu. Kita lahir, semua tersenyum menyambut kehadiran kita, dan saat kita tiada, semua orang menangis dengan kepergian kita. Allahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan tema rahasia atau life begins at 40. Jadi kita mulai hidup di usia 40 gitu ya. Mudah-mudahan tema ini mengingatkan kita tidak ada kata terlambat untuk menambah ilmu, menambah amal soleh, tidak ada kata terlambat mengalirkan amal soleh ke anak cucu kita, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Jadi usia 40 itu seakan-akan kita baru terlahir kembali dengan dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Sumi, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. PR-nya apa? PR-nya kita sama-sama mulai menghafal doa ini. Doa yang tercantum di surat Al-Ahqaf ayat 15 dari kalimat Rabbi auzi'ni. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah MT Pertiwi ya, Pertiwi An-Nisa ini bisa langsung mengamalkannya, menghafalnya, dan bisa sama-sama saling mengingatkan. Allahu a'lam bishawab. Itu Mbak Sumi, jika ada yang ditanyakan, ditambahkan gitu ya, bisa disampaikan lewat chatting atau lewat pertanyaan langsung. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, dari Bu Ratna. Izin bertanya, saya pernah membaca artikel apabila di usia 40 tahun kita dalam kebiasaan tertentu, maka tidak akan bisa berubah. Apakah benar begitu Ustazah? Sesungguhnya kembali kepada kita. Kita mau berubah atau tidak. Jadi kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, maka akan Allah berikan. Disitulah pentingnya doa. Tadi ya yang saya sampaikan, wa an a'mala sholihan tardo. Misalnya kita punya kebiasaan males gitu ya, sholatnya telat terus misalnya begitu. Tapi kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Kita bilang sama Allah, wa an a'mala sholihan tardo, ya Allah berikanlah hamba kekuatan beramal yang Kau ridhoi. Jadi kita ini pengen ada perubahan, sehingga gimana caranya? Pertama, niat yang kuat. Jadi niatkan bahwa kayaknya saya sudah tua seperti ini, harus ada perubahan. Masa sih nggak ada perubahan di usia seperti ini gitu ya. Kedua, doa agar diberikan kekuatan beramal yang Allah ridhoi. Yang ketiga, berteman dengan orang baik-baik, komunitas orang baik-baik, entah itu komunitas senam, komunitas ibu-ibu PKK, komunitas pengajian, komunitas baksos dan seterusnya. Jadi kita mulai mencari teman-teman akhirat begitu gampangnya.
Kalau teman-teman dunia kita udah banyak ya, teman-teman dunia, teman nongkrong, teman ngerumpi, teman itu udah banyak, gampang gitu ya. Sekarang di usia kita ini sedang mencari teman akhirat, teman yang mau ngaji, yang mau baksos, yang mau mengingatkan kita kepada akhirat gitu ya. Jadi cari komunitas yang baik. Artinya apa? Tidak bisa distempel. Justru yang kita khawatirkan begini, jika usia 40 tahun untuk kehidupan dunia, jika usia 40 itu dia masih nyari kerjaan, itu wallahu a'lam, apakah dia bisa settle gitu. Jika 40 masih nyari-nyari, masih bawa-bawa map, nyari kerjaan, jadi dia nggak pernah nyari kerjaan sebelumnya. Justru pas 40 baru mulai cari kerjaan gitu ya. Itu wallahu a'lam, apakah nanti bisa settle di masa tuanya. Begitu juga untuk urusan akhirat. Jadi kalau usia 40 tahun masih ke diskotik, usia 40 tahun masih mencuri, masih merampok, masih berzina, masih mabuk-mabukan, usia 40 masih suka dengan hal itu, Allahu a'lam. Apakah dia husnul khotimah atau tidak, itu sebenarnya. Jadi parameternya itu usia 40. Kenapa? Karena umumnya usia 40 itu Allah sudah kasih teguran banyak. Tadi yang sudah saya singgung, udah mulai dugem ya, duduk gemeter, udah mulai rematik, asam urat, darah tinggi gitu. Itu mulai penyakit-penyakit sudah ada. Rambut pun sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh terkadang isyarat dari Allah yang membuat kita mulai, aduh udah tua ya, kayaknya malu kalau masih melakukan hal-hal seperti ini. Begitu. Jadi justru usia 40 itu orang punya semangat baru untuk merubah dirinya. Justru gitu ya. Aduh malu udah 40 gitu. Kalau misalnya ngelihat anak muda, pusernya kelihatan pakai tank top, kemudian rambutnya dicat. Kita masih, aduh astagfirullah ini anak gitu ya, pusernya kelihatan. Tetapi bayangkan kalau nenek-nenek pusernya kelihatan pakai tank top, kita langsung komentarnya kan aneh gitu. Ya Allah itu udah mau menghadap Allah gitu ya. Masih dengan busana seperti itu, masih hal-hal begitu tuh menjadi apa ya? Menjadi komentar-komentar yang negatif begitu. Jadi kita berharap di usia 40 ada perubahan lah intinya itu. Jadi masih bisa. Even ada artikel mengatakan gitu ya, kembali kepada kita semua gitu. Allah. Bu Nunil mau ditanyakan atau Bu Dina? Tadi kayaknya Bu Nunil mau tanya ya. Silahkan Bu Nunil. Halo, oh iya. Soalnya tergantung ini nih apa hostnya nih, galak hostnya Ustadz. Jadi dari tadi mau ngomong nggak boleh gitu kan. Baik Ustazah Bu Siti Fathiah, alhamdulillah. Terima kasih, itu bagus banget tadi penjelasannya. Jadi yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah kaitan yang pertanyaan yang barusan, bahwa kita tahu di usia 40 itu kita sudah menyadari dan harus menyadari bahwa kita akan berubah gitu kan. Ternyata dalam kehidupan kita bergaul, dalam kehidupan kita berkawan gitu ya. Pada usia-usia sekitar 40 sebenarnya sih saya sudah lebih jauh dari 40 ya Ustazah. Tanpa kita sadari bahwa ternyata teman-teman yang dulu gitu ya, yang mungkin dulu kita pernah bersama, itu lambat laun sudah seperti apa ya, kayak Allah mengingatkan ke kita atau Allah menyingkirkan kita dari teman-teman yang mungkin dianggap oleh Allah dia adalah yang kurang baik atau yang tidak istiqomah gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah tadi bahwa doa orang tua untuk anaknya insya Allah semua itu akan makbul gitu ya.
Insya Allah. Tapi ada yang mengatakan bahwa kita selalu berdoa untuk anak cucu. Kita selalu berharap untuk dia mendapatkan ditingkatkan derajatnya kelak, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, apakah doa yang kita mintakan kepada Allah itu dapat terkabulkan atau tergantung dari anak kita masing-masing nantinya gitu loh. Ya. Dan ada juga saya merasakan bahwa apa yang saya diberikan nikmat dari Allah itu, saya berpikir bahwa alhamdulillah dulu orang tua saya mungkin baik sekali ya. Kok saya tidak merasakan bahwa ada suatu kesulitan gitu loh. Selalu diberikan suatu kemudahan. Apakah ini yang ditanamkan oleh orang tua saya selama ini, bahwa kamilah yang menuainya gitu loh. Yang nanam orang tua, yang menuai adalah anaknya gitu loh. Itu saja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Nunil, jadi memang ketika kita ingin berubah gitu ya, konsekuensi kita ada yang mengikuti, ada pula yang meninggalkan. Itu konsekuensi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bertanya sama artis-artis ya, teman-teman hijrah ini ya gitu. Saya tanya, Mbak bagaimana meninggalkan mereka gitu ya, atau mereka yang meninggalkan Mbak gitu ya. Komentar mereka hampir sama. Jadi ketika misalnya mereka biasa ke diskotik, nah setelah saya pakai jilbab gitu ya, kata artis ini, setelah saya pakai jilbab, mereka sungkan mengajak kami gitu. Jadi dengan sendirinya itu Allah sudah memilih, dia sungkan mengajak. Aduh, masa sih udah pakai jilbab masih ke diskotik gitu ya. Kemudian ada juga yang misalnya mohon maaf suami istri gitu ya. Dulu sama-sama ke diskotik, tiba-tiba istrinya hijrah, suaminya merasa kamu udah gak asik lagi, udah gak enak lagi gitu ya. Akhirnya gitu, itu cara Allah sebenarnya. Jadi konsekuensi ketika kita berubah itu pasti ada yang mengikut kita atau ada yang meninggalkan kita. Baim Wong lagi ya, ini beneran semua yang saya sebut ini redo saya ceritakan. Ketika Mbak Imong itu cerita bagaimana dulu ada teman-teman nongkrong, kemudian setelah dia jobless ya, dia jobless nganggur, saya lupa 2 atau 3 tahun, dia bilang kerjaan saya kata Mbak Im waktu itu cuma nunggu waktu sholat aja gitu. Nanti zuhur azan saya ke masjid, asar saya ke masjid gitu. Cuma nunggu waktu sholat saja karena nggak ada job waktu itu. Sampai 2 tahun tuh di rumah, benar-benar di rumah. Waktu itu dia merasa teman-teman mulai meninggalkan dia, teman-teman sudah tidak mengajak dia karena dia tidak punya apa-apa. Setelah dia merasakan, dia melihat lagi, Masya Allah, ternyata itu cara Allah. Gitu. Cara Allah memilihkan teman terbaik itu saya harus ke masjid. Jadi teman-teman saya yang dulu nongkrong itu sudah menjauh dari saya karena saya nggak punya apa-apa. Karena saya ke masjid, maka teman-teman saya orang masjid, begitulah. Jadi itu cara Allah juga. Allah itu sayang banget sama kita sampai teman aja dipilihin, komunitas dipilihin sama Allah gitu. Maka beruntunglah kalau kita di dalam komunitas yang di dalamnya orang baik-baik gitu. Itu cara Allah melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan anak-anak kita atau orang tua kita mendoakan kita. Apa sih hikmahnya atau manfaatnya kita berdoa? Kadang-kadang ada yang bertanya, ya Allah, saya udah berdoa, Bu, kok nggak dikabul-kabulkan gitu ya. Ini ada misteri doa, ada rahasia doa yang perlu saya sampaikan sedikit. Ketika kita berdoa, itu doa kita, itu kemungkinan 3. Doa kita kemungkinan 3. Yang pertama, doa itu dikabulkan oleh Allah cepat atau lambat. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkannya bulan depan. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkannya tahun depan. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkannya 10 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu. Intinya doa kita dikabulkan cepat atau lambat. Yang kedua, doa kita tidak dikabulkan, tetapi dialihkan atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita nggak pernah tahu. Kita hanya komentar,
aduh saya doa kok nggak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, Allah mendengar doa kita, tetapi dialihkan atau diganti dengan yang lebih baik lagi dari itu semua. Maka Ali radhiyallahu an berkata apa? Jika doaku tidak dikabulkan, aku bahagia, karena berarti itu kehendak Allah. Kalau doaku dikabulkan, itu artinya itu kehendak aku gitu. Jadi Ali radhiyallahu an itu sangat berhusnuzon kepada Allah. Kalau doa tidak dikabulkan, itu berarti kehendak Allah. Karena Allah akan memberikan yang terbaik begitu. Maka ini kemungkinan yang kedua, doa kita nggak dikabulkan, tetapi dialihkan atau diganti, gitu ya. Baru yang ketiga, doa kita tidak dikabulkan di dunia, tidak dialihkan, tetapi dia disimpan sama Allah menjadi amal terbaik di akhirat. Jadi seorang hamba berkata, ya Allah, aku tuh tidak punya amal istimewa, tetapi bagaimana timbanganku seberat ini? Apa kata Allah, itu adalah doa-doamu. Ketika di dunia tidak aku kabulkan, tidak aku ganti, tetapi aku simpan menjadi amal di hari kiamat. Artinya apa? Kita tidak akan pernah sia-sia saat berdoa, baik untuk orang tua dan untuk anak-anak kita. Kalaupun saat ini kita bahagia, boleh jadi doa orang tua kita pada saat itu. Jadi orang tua itu doanya luar biasa. Kita bisa seperti ini, boleh jadi doa mereka. Kita sedang tidur nyenyak, tetapi orang tua menyebut nama kita satu persatu. Sama halnya, mungkin anak kita nyenyak, tapi kita mendoakannya dan menyebutnya satu persatu. Begitu mungkin, wallahu a'lam. Ada di penghujung waktu, untuk menambah keberkahan acara kita baca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Allah berikan rezeki mampu melunasi hutang-hutangnya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, penyejuk hati dan penyejuk mata, dan semoga kita dikumpulkan di surganya. Ala hadhihin niyah wa likulliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.